Baik, langsung saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan akhiran NIM 037 yang akan menjadi moderator pada hari ini. Baik, buat kelompok 4 dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya sebagai tim pemateri boleh perkembangan fisik perseptual motorik setiap tahapan perkembangan pendidikan. Next, Ibu. Next. Baik, yang materi pertama adalah perkembangan fisik. Perkembangan fisik merujuk pada perubahan dan pertumbuhan tubuh seseorang yang terjadi sepanjang hidup mulai dari lahir hingga dewasa. Perkembangan fisik pada setiap tahapan perkembangan pendidikan dimulai dari bayi yang pada umur 0 sampai 2 tahun perkembangan fisik baik sangat pesat. Mereka mulai berjalan menggerakkan tubuh seperti mengangkat kepala hingga akhirnya bisa berjalan. Yang kedua adalah anak pada usia dini yang berumur 3 sampai 6 tahun. Di usia ini anak-anak mulai menguasai keterampilan motorik kasar seperti berlari, melompat, dan memanjat. Mereka juga mulai menggunakan tangan dengan lebih baik untuk melakukan hal-hal sederhana seperti memegang barang. Yang ketiga adalah pada anak sekolah dasar yang berumur 7 sampai 12 tahun. Perkembangan fisik mereka semakin terampil dalam berbagai aktivitas seperti berolahraga dan melakukan aktivitas yang membutuhkan koordinasi tubuh. Next, Ibu. Yang keempat adalah anak remaja yang berumur 13 sampai remaja mereka ditandai dengan lonjakan pertumbuhan tubuh yang besar karena pubertas anak-anak mulai mengalami perubahan fisik yang lebih nyata seperti bertambahnya tinggi badan, kekuatan tubuh. Yang bagian B adalah perkembangan perseptual. Ada proses bagaimana seseorang menerima informasi seperti penglihatan, pendengaran, peraba, dan penciuman. Bayi pada umur 0 sampai 2 tahun mulai mengembangkan kemampuan perseptual dasar seperti mengenali suara atau cahaya. Mereka juga mulai mengenali wajah orang di sekitarnya. Next, Ibu. Yang kedua adalah anak usia dini yang berumur 3 sampai 6 tahun, mulai bisa mengenali bentuk, warna, dan tekstur benda yang berada di sekitar mereka. Mereka juga mulai memahami konsep-konsep sederhana tentang ruang dan jarak. Baik, materi selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya. Baik, di sini saya pemateri kedua, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya. Yang ketiga itu anak sekolah dasar umur 7 sampai 12 tahun, kemampuan perseptual anak-anak menjadi lebih tajam. Mereka dapat membedakan hal-hal yang lebih kompleks. Yang keempat ada anak remaja umur 13 sampai 18 tahun. Persepsi anak menjadi lebih matang dari terhubung dengan pemikiran yang lebih kompleks. Mereka mulai bisa memahami situasi sosial atau perasaan orang lain dengan lebih baik, dan pemahaman mereka terhadap dunia sekitar juga semakin dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan proses pencairan identitas diri. Boleh di-scroll lagi, Bu. Bagian C yaitu perkembangan motorik. Motorik adalah merujuk pada kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan yang melibatkan otot-otot. Ini mencakup berbagai jenis keterampilan yang melibatkan koordinasi otot-otot dan sistem saraf untuk melakukan aktivitas fisik. Yang pertama yaitu bayi umur 0 sampai 2 tahun mulai mengembangkan keterampilan motorik kasar mereka, yakni seperti mengangkat kepala, merangkak, dan berjalan. Selain itu, mereka juga mulai menjelajahi objek dengan tangan mereka. Yang kedua yaitu anak usia dini umur 3 sampai 6 tahun. Mereka mulai lebih terampil dalam berlari, melompat, dan melakukan aktivitas fisik lainnya.
Yang ketiga yaitu anak sekolah dasar umur 7 sampai 12 tahun. Mereka semakin terampil dalam berpartisipasi berbagai aktivitas yang membutuhkan koordinasi dan mata seperti olahraga, permainan, atau tugas sekolah yang melibatkan motorik halus. Yang keempat yaitu anak remaja umur 13 sampai 18 tahun. Mereka lebih terampil dalam aktivitas yang lebih kompleks seperti berolahraga atau menari. Mereka dapat mengontrol tubuh mereka dengan lebih baik dan terlibat dalam kegiatan fisik yang membutuhkan keseimbangan. Sekian dari presentasi kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang sudah menulis pertanyaannya, dipersilahkan. Ayo guys, ya ada yang mau bertanya yang sudah baris pertanyaan di grup WA? Moderator izin bertanya. Dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Isma Ramadhani dengan akhiran NIM 062. Nah, pertanyaan saya, kan dari materi yang telah dijelaskan tentang perkembangan fisik, perseptual, dan motorik, namun apakah perkembangan anak selalu berjalan sesuai tahapan yang disebutkan, dan faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perbedaan perkembangan pada setiap individu? Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, pertanyaan yang lain? Izin bertanya moderator. Silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Cahyati dengan akhiran NIM 011, yang mana saya ingin bertanya kepada tim pemateri, yaitu pertanyaan saya, apa hubungan antara perkembangan fisik dan motorik pada anak usia 0 sampai 6 tahun, dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi kemampuan motorik kasar dan halus mereka di masa depan. Mungkin itu saja pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Di sesi pertama ini saya buka 3 pertanyaan. Jadi 1 pertanyaan lagi. Dipersilahkan. Izin moderator. Iya, Naila Darwi, silahkan. Saya ingin bertanya terkait dengan pertanyaan saya ini, bisa dijelaskan mengapa perkembangan fisik remaja pada usia 13 sampai 18 tahun ini disebut dengan stabil, meskipun terjadi lonjakan pertumbuhan selama pubertas, dan apakah ini kontradiktif? Apakah pertanyaan saya jelas? Bagaimana pemateri, jelas? Jelas. Pemateri. Iya, jelas. Boleh di list di pertanyaan, Nay? Ada di grup itu, tapi saya lupa taruh namaku. Nomor 4.
Oke, baik. Bagaimana pemateri? Sudah ada yang bisa dijawab? Izin moderator. Oke, silahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Saudari Isma. Pertanyaannya, dari materi telah dijelaskan tentang perkembangan fisik, perseptual, dan motorik, namun apakah perkembangan anak selalu berjalan sesuai tahapan yang disebutkan, dan faktor apa saja yang bisa mempengaruhi perbedaan perkembangan pada setiap individu? Jawabannya, perkembangan anak tidak selalu berjalan sesuai tahapan yang disebutkan dalam teori perkembangan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan perkembangan, seperti faktor genetik. Setiap anak memiliki faktor bawaan yang mempengaruhi pertumbuhan fisik, persepsi, dan keterampilan motoriknya. Yang kedua, yaitu ada faktor lingkungan. Stimulasi dari orang tua, pengasuhan, serta akses ke pendidikan dan aktivitas fisik sangat berpengaruh. Yang ketiga itu ada faktor gizi, seperti nutrisi yang cukup berperan penting dalam perkembangan fisik dan otak anak. Yang keempat ada faktor sosial dan budaya. Interaksi dengan lingkungan sosial juga mempengaruhi cara anak mengembangkan persepsi dan keterampilan motorik. Yang selanjutnya ada faktor kesehatan. Penyakit atau gangguan perkembangan dapat menghambat atau memperlambat perkembangan anak. Sekian itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Sebelum saya kembalikan ke penanya, apakah forum ada yang ingin menambahkan? Baik, tidak ada. Saya kembalikan ke penanya, apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah puas dengan jawaban yang telah diberikan oleh pemateri, dan yang dapat saya simpulkan adalah dari jawaban tersebut yang telah diberikan bahwa perkembangan anak tidak selalu sesuai tahapan yang disebutkan dari materi itu, dan juga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan perkembangan individu. Yang pertama, yang tadi disebutkan Ila adalah faktor genetik. Nah, biasa faktor ini adalah faktor bawaan yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Yang kedua itu tadi ada faktor lingkungan. Terus ada faktor gizi, faktor sosial dan budaya, dan juga faktor kesehatan. Baik, itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke pemateri. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan selanjutnya? Izin menjawab moderator. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Cahyati, yang mana pertanyaannya adalah apa hubungan antara perkembangan fisik dan motorik pada anak usia 0 sampai 6 tahun, dan bagaimana hal itu memengaruhi kemampuan motorik kasar dan halus mereka di masa depan. Jadi, perkembangan fisik dan motorik pada anak usia 0 sampai 6 tahun sangat berhubungan erat karena masa ini adalah periode krusial dalam membangun dasar kemampuan motorik kasar dan halus yang akan memengaruhi keterampilan mereka di masa depan.
Yang pertama adalah perkembangan fisik dan motorik kasar. Motorik kasar melibatkan keterampilan yang berkaitan dengan gerakan besar tubuh, seperti berjalan, berlari, dan melompat, serta mengendalikan keseimbangan tubuh. Pada usia 0-6 tahun, perkembangan fisik yang mencakup penguatan otot, koordinasi, dan kemampuan pengendalian tubuh akan mempengaruhi kemampuan motorik kasar. Misalnya, bayi yang mulai merangkak atau berjalan menunjukkan peningkatan kekuatan tubuh yang mendukung motorik kasar mereka. Keterampilan motorik kasar yang baik memungkinkan anak untuk terlibat dalam berbagai aktivitas fisik, seperti bermain di luar, yang akan mendukung perkembangan keterampilan lainnya. Yang kedua adalah perkembangan fisik dan motorik halus. Motorik halus mencakup keterampilan yang melibatkan gerakan kecil seperti memegang pensil, menggenggam benda kecil, atau merangkit potongan puzzle. Kemampuan motorik halus berkembang melalui koordinasi mata sampai tangan dan keterampilan motorik lainnya. Pada usia 0-6 tahun, perkembangan fisik yang mendukung kemampuan motorik halus meliputi peningkatan kekuatan dan koordinasi tangan serta jari, serta kemampuan otak untuk mengkoordinasikan gerakan tersebut. Yang ketiga adalah pengaruh di masa depan. Kedua kemampuan motorik ini saling terkait dan berpengaruh pada perkembangan kognitif dan sosial anak. Misalnya, anak yang memiliki kemampuan motorik kasar yang baik akan lebih percaya diri dalam berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan olahraga, yang berkontribusi pada kesejahteraan fisik dan mental mereka. Sementara itu, keterampilan motorik halus yang baik akan memengaruhi kemampuan akademis seperti menulis, menggambar, atau memecahkan masalah secara kreatif. Selain itu, kemampuan motorik yang berkembang dengan baik juga berperan dalam pengembangan keterampilan sosial, karena anak dapat lebih mudah berinteraksi dan bermain dengan teman-teman. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sebelum saya kembalikan ke penanya, saya kembalikan dulu ke forum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, tidak ada. Kalau begitu saya kembalikan ke penanya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, baik. Terima kasih moderator dan juga terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi kesimpulan yang dapat saya tangkap dari jawaban tadi itu bahwa perkembangan fisik dan motorik pada anak usia 0-6 tahun itu saling terkait ya. Yang mana ketika anak mulai berkembang fisiknya seperti bisa merangkak, berjalan, atau menggerakkan tangan dan jari mereka dengan lincah, itu sangat membantu mereka dalam mengasah kemampuan motorik kasar dan halus. Motorik kasar tadi seperti yang disebutkan seperti berjalan atau berlari, yang mana hal tersebut dapat mendukung aktivitas fisik yang lebih bebas. Sementara motorik halus tadi itu seperti memegang pensil atau menyusun mainan-mainan kecil itu sangat penting buat kemampuan akademik dan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi semua itu punya pengaruh yang sangat besar untuk masa depan anak, karena perkembangan motorik yang lebih baik bakal bikin mereka lebih percaya diri dan dalam berinteraksi dan berjalan. Jadi kalau motorik kasar dan halus anak berkembang dengan baik, maka mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan di sekolah ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya. Kepada pemateri,
Izin menjawab moderator. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Naila Darwis. Pertanyaannya kan adalah jelaskan mengapa perkembangan fisik remaja yang dari umur 13 sampai 18 tahun disebut stabil meski terjadi lonjakan pertumbuhan selama pubertas. Apakah ini kontradiktif? Jadi perkembangan fisik remaja yang dari umur 13 sampai 18 tahun memang terdengar kontradiktif ketika disebut stabil meskipun terjadi lonjakan pertumbuhan selama pubertas. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit itu kata stabil kan. Ketika kita mengatakan bahwa perkembangan fisik remaja adalah stabil, itu tidak berarti bahwa tidak ada perubahan yang terjadi. Namun perubahan yang terjadi selama masa remaja lebih terkait dengan penyesuaian dan penyempurnaan dari struktur tubuh yang sudah ada, bukan pembentukan struktur tubuh yang baru. Dan lonjakan pertumbuhan selama pubertas. Selama pubertas, terjadi lonjakan pertumbuhan yang cepat dan signifikan. Ini disebabkan oleh perubahan hormonal yang terjadi dalam tubuh, terutama peningkatan produksi hormon estrogen dan testosteron. Produksi hormon estrogen dan testosteron, lonjakan pertumbuhan ini memungkinkan remaja untuk mencapai tinggi badan dan berat badan yang optimal. Meskipun terjadi lonjakan pertumbuhan selama pubertas, perkembangan fisik remaja masih dapat disebut stabil karena beberapa alasan. Yang pertama adalah penyesuaian struktur tubuh. Perubahan yang terjadi selama masa remaja lebih terkait dengan penyesuaian dan penyempurnaan dari struktur tubuh yang sudah ada, bukan pembentukan struktur tubuh yang baru. Yang kedua adalah pengembangan fungsi tubuh. Perkembangan fisik remaja juga terkait dengan pengembangan fungsi tubuh, seperti peningkatan kekuatan otot, peningkatan kapasitas paru-paru, dan peningkatan kemampuan kardiovaskuler. Yang ketiga adalah keseimbangan hormonal. Perkembangan fisik remaja juga terkait dengan keseimbangan hormonal yang optimal, yang memungkinkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Baik, itulah jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelum saya kembalikan ke penanya, saya kembalikan dulu ke forum. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, tidak ada. Kalau begitu saya kembalikan ke penanya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan. Nah, dapat saya tangkap di sini dari pertanyaan saya bahwa perkembangan fisik remaja disebut stabil meskipun terjadi lonjakan pertumbuhan selama pubertas ini. Kata stabil ini merujuk pada penyelesaian atau penyempurnaan struktur tubuh atau fase perkembangan pada manusia, seperti pematangan sistem saraf dan organ vital yang memungkinkan remaja itu melakukan aktivitas atau penyesuaian sehingga mereka dapat mengontrol tubuh mereka menjadi lebih baik. Jadi tidak ada kontradiktif tadi ya. Nah, lonjakan pertumbuhan ini adalah bagian dari proses stabilitas sistem biologis untuk menuju kedewasaan. Mungkin itu saja yang saya dapat tangkap. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah sesi tanya jawab yang pertama. Sesi yang kedua, saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya. Jadi di sesi kedua ini saya buka 2 pertanyaan. Dipersilahkan. Moderator izin bertanya. Baik, dipersilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Safira dengan akhiran NIM 088. Jadi pertanyaan saya yaitu, jelaskan bagaimana faktor-faktor lingkungan seperti nutrisi dan stimulasi sensorik mempengaruhi perkembangan fisik dan perseptual anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin moderator. Dipersilahkan, Nay. Oke, baik. Terima kasih moderator. Di sini pertanyaan saya, bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan motorik pada usia dewasa awal? Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana pemateri? Apakah sudah siap? Izin menjawab moderator. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Safira Nur Awalia, yang mana pertanyaannya itu adalah, jelaskan bagaimana faktor-faktor lingkungan seperti nutrisi dan stimulasi sensorik mempengaruhi perkembangan fisik dan perseptual anak-anak yang dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Jadi jawabannya adalah faktor-faktor lingkungan seperti nutrisi dan stimulasi sensorik sangat mempengaruhi perkembangan fisik dan perseptual anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Ada beberapa penjelasan bagaimana kedua faktor ini berperan. Yang bagian nutrisi adalah nutrisi yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan status sosial ekonomi rendah seringkali menghadapi masalah kekurangan gizi, seperti kurangnya asupan protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk perkembangan otak dan tubuh mereka. Kekurangan gizi pada usia dini dapat mempengaruhi perkembangan otak. Otak anak berkembang sangat pesat pada tahun-tahun pertama kehidupan. Jika anak kekurangan gizi, terutama asam lemak esensial, vitamin, dan mineral seperti zat besi, ini dapat menghambat perkembangan kognitif, konsentrasi, serta kemampuan belajar. Yang kedua adalah perkembangan fisik. Kekurangan gizi juga dapat menyebabkan stunting atau bisa disebut juga dengan terhambatnya pertumbuhan tubuh, yang dapat mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak seperti kemampuan untuk berjalan atau berlari. Nah, yang bagian stimulasi sensorik adalah segala jenis rangsangan yang diterima oleh panca indera anak, seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, dan rasa. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah mungkin memiliki lebih sedikit akses ke stimulasi yang kaya dan bervariasi, seperti mainan edukatif, interaksi sosial yang beragam, atau lingkungan yang mendukung untuk eksplorasi sensorik. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan perseptual mereka seperti perkembangan kognitif. Anak-anak yang kurang terstimulasi dari segi sensorik, misalnya kurang berbicara dengan orang dewasa, tidak mendapat banyak interaksi sosial, atau terbatas dalam hal eksplorasi visual dan pendengaran, mungkin lebih lambat dalam mengenali bentuk, warna, suara, atau bahkan kata-kata. Hal ini bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk memproses informasi dan belajar. Yang kedua adalah perkembangan motorik. Anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk bermain dengan mainan yang merangsang perkembangan motorik halus seperti menggenggam atau menyusun blok,
atau motorik kasar seperti berlari atau melompat mungkin akan tertinggal dalam kemampuan fisik mereka dibandingkan dengan anak-anak yang mendapat stimulasi yang lebih lengkap. Jadi secara keseluruhannya itu adalah kombinasi antara nutrisi yang buruk dan kurangnya stimulasi sensorik dapat menyebabkan anak-anak dengan latar belakang sosial ekonomi rendah mengalami keterlambatan dalam perkembangan fisik dan perseptual mereka, yang dapat mempengaruhi kesuksesan mereka di sekolah dan kehidupan sosial di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, komunitas, dan pemerintah untuk memberikan dukungan agar anak-anak mendapatkan gizi yang tepat dan lingkungan yang merangsang perkembangan mereka. Itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya kembalikan ke penanya, saya kembalikan dulu ke forum. Adakah yang ingin menambahkan? Izin moderator. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Afia dengan akhiran NIM 135. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Ada beberapa faktor lingkungan lain yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan perseptual anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah. Ada dua, yaitu kesehatan dan pendidikan. Kesehatan, akses pelayanan keluarga dengan status sosial rendah seringkali kurang akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang tidak tertangani yang dapat memengaruhi perkembangan fisik dan mental anak. Ada pula paparan lingkungan yang tidak sehat. Anak-anak dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah mungkin tinggal di lingkungan yang tercemar dengan kualitas udara dan air yang buruk. Paparan lingkungan yang tidak sehat ini dapat memengaruhi pernafasan, kesehatan jantung, dan perkembangan otak. Yang kedua itu pendidikan. Kualitas pendidikan. Sekolah di daerah miskin seringkali kekurangan sumber daya, seperti guru yang berkualitas, buku teks, dan fasilitas yang memadai. Hal ini dapat memengaruhi kemampuan anak untuk belajar dan berkembang secara akademis. Ada pula dukungan keluarga. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah mungkin kurang mampu untuk membantu anak-anak mereka dengan pekerjaan rumah dan kegiatan belajar lainnya. Itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke penanya apakah sudah puas dengan jawaban pemateri dan tambahan dari Nur Afia. Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri dan juga tambahan dari saudari Via. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan pemateri dan juga tambahan dari saudari Nur Afia. Mungkin yang dapat saya tangkap dari jawaban tadi yaitu bahwa faktor lingkungan seperti nutrisi dan stimulasi sensorik memiliki dampak yang besar ya pada perkembangan fisik dan perseptual anak-anak. Pak tadi pada bagian nutrisi, nutrisi yang buruk itu lebih sering kali ditemukan pada anak-anak dari keluarga yang berstatus sosial ekonomi yang rendah. Mungkin karena kurangnya akses ke makanan bergizi, jadi kekurangan gizi terutama itu pada masa bayi dan balita.
Jadi ini dapat mempengaruhi perkembangan otak dan juga pertumbuhan fisik pada anak. Mungkin itu saja yang dapat saya tangkap dari jawaban tadi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana pemateri? Apakah sudah siap menjawab pertanyaan selanjutnya? Izin moderator. Kan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya Naila Huria yang dimana pertanyaannya yaitu bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan motorik pada usia dewasa awal. Faktor lingkungan memiliki peran besar dalam perkembangan motorik pada usia dewasa awal. Berikut ada beberapa faktor lingkungan. Yang pertama yaitu aktivitas fisik dan gaya hidup. Lingkungan yang mendorong gaya hidup aktif seperti akses ke fasilitas olahraga atau lingkungan yang memungkinkan mobilitas atau jalan kaki, bersepeda, dapat meningkatkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Sebaliknya, lingkungan yang lebih sedentari seperti pekerjaan kantoran atau kebiasaan duduk terlalu lama dapat menghambat perkembangan motorik. Yang kedua ada teknologi dan digitalisasi. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi perkembangan motorik, baik secara positif maupun negatif. Penggunaan perangkat digital dalam jangka panjang dapat mempengaruhi aktivitas fisik dan memperlambat perkembangan motorik. Namun, teknologi juga dapat digunakan secara positif, misalnya melalui aplikasi kebugaran atau alat bantu latihan motorik. Yang ketiga ada kondisi sosial dan ekonomi. Lingkungan dengan kondisi ekonomi yang baik cenderung memberikan akses yang lebih besar terhadap fasilitas olahraga, makanan bergizi, dan layanan kesehatan yang mendukung perkembangan fisik dan motorik. Sebaliknya, individu yang tinggal di lingkungan dengan keterbatasan sumber daya mungkin mengalami hambatan dalam mengembangkan keterampilan motoriknya secara optimal. Yang keempat yaitu faktor lingkungan fisik. Polusi, tingkat kebisingan, dan kualitas udara dapat berdampak pada kesehatan fisik yang berpengaruhi pada perkembangan motorik. Misalnya, lingkungan dengan tingkat polusi tinggi dapat menyebabkan masalah pernapasan yang menghambat aktivitas fisik. Selanjutnya ada interaksi sosial dan budaya. Budaya dan norma sosial juga berpengaruh dalam perkembangan motorik. Masyarakat yang mendorong aktivitas fisik seperti olahraga, kerja fisik, atau kegiatan sosial berbasis gerakan cenderung membentuk individu, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan motoriknya. Itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum saya kembalikan ke penanya, saya kembalikan dulu ke forum. Apakah ada yang ingin menambahkan? Izin moderator, saya ingin menambahkan. Moderator? Silahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Jadi di sini kan pertanyaannya bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan motorik pada usia dewasa awal. Nah, jadi jawaban saya itu mungkin faktor lingkungan tidak secara langsung mempengaruhi perkembangan motorik pada usia dewasa awal. Namun, faktor lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan motorik. Seperti contohnya faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan fisik seperti kebiasaan merokok, makan berlebihan atau kurangnya olahraga. Dan juga faktor lingkungan yang mempengaruhi kesehatan mental seperti perceraian, kehidupan keluarga yang disfungsional, perasaan tidak mampu, harga diri rendah, kecemasan dan kemarahan. Dan juga ada faktor
faktor fisiologis seperti kekuatan dan ketahanan fisik. Faktor kognitif seperti kemampuan untuk memahami dan bereaksi, faktor psikologis seperti motivasi, sikap, sistem kepercayaan, dan emosi. Dan juga faktor sosial seperti keluarga dan teman. Jadi orang dewasa yang memiliki kebiasaan sehat di awal masa dewasa cenderung lebih sehat di usia parubaya dan seterusnya. Mungkin itu saja yang saya bisa tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke penanya. Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri dan tambahan dari Sarma Ayu? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah puas dan terima kasih jawaban dari pemateri dan tambahan dari Sarma Ayu. Yang bisa saya tangkap itu dari bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan motorik pada usia dewasa awal. Perkembangan motorik pada usia dewasa awal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang dibilang pemateri tadi, ada faktor lingkungan. Dan lingkungan yang mendukung aktivitas fisik akan membantu individu menjaga dan meningkatkan kemampuan motoriknya. Dan terus itu ada aktivitas fisik dan gaya hidup yang menyediakan akses fasilitas olahraga, taman atau ruang terbuka mendorong seseorang untuk lebih aktif secara fisik dan mempengaruhi teknologi dan digitalisasi. Kemajuan teknologi itu membawa dampak positif dan negatif terhadap perkembangan motorik. Ada dan ekonomi negara terus ada budaya memiliki dampak terhadap motorik lingkungan seperti komunitas yang aktif berolahraga atau masyarakat kaki atau motorik hidup yang sehat aktif yang kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada penanya dan penambah. Itulah tadi presentasi dari pemateri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Ibu Vita selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, harusnya nanti moderator bisa kasih kesimpulan. Bisa kasih kesimpulan moderator? Untuk hari ini materinya tentang apa? Sambil menunggu notulensinya, notulennya di sini siapa untuk hari ini? Tiara, Ibu. Saya Ibu Tiara. Dia. Oh, Tiara sama Afifah. Iya Bu, HP-ku masih rusak. Afifahnya mana? Ibu ini Bu. Enggak kelihatan orangnya. Ibu ini Bu, saya Afifah.
Masih belum kelihatan ya? Afifah sama Tiara mana? Ini Ibu. Jadi on cam kan biar ya. Moderator tadi sudah bisa kasih kesimpulan? Ya, silakan. Baik, kesimpulan dari perkembangan perseptual motorik dalam setiap tahapan pendidikan adalah bahwa keterampilan motorik dan persepsi anak berkembang secara bertahap sesuai dengan usia dan pengalaman mereka. Berikut adalah ringkasan dari perkembangan setiap tahap pendidikan itu. Yang pertama ada di usia dini. Anak mulai mengembangkan keterampilan motorik dasar seperti berjalan, berlari, melompat, dan menangkap. Terus ada koordinasi mata tangan mulai berkembang melalui aktivitas menggambar, meronce, atau bermain balok. Yang kedua ada usia sekolah dasar. Anak meningkatkan keterampilan motorik kasar dan halus, seperti menulis dengan lebih baik dan mengontrol gerakan tubuh dengan lebih terampil. Mulai memahami konsep arah, jarak, dan koordinasi yang lebih kompleks yang berpengaruh pada keterampilan olahraga dan seni. Yang ketiga ada di usia remaja, SMP atau SMA, yang dimana kemampuan motorik itu semakin halus dan terkoordinasi, memungkinkan mereka berpartisipasi dalam olahraga atau aktivitas fisik yang lebih kompleks. Persepsi terhadap gerakan, ritme, dan keseimbangan semakin matang, mendukung keterampilan dalam seni, musik, dan olahraga. Yang keempat ada di usia dewasa, perguruan tinggi dan dewasa awal. Perkembangan motorik lebih terfokus pada spesialisasi keterampilan tertentu sesuai dengan minat dan profesi mereka. Kemampuan koordinasi dan reaksi tetap dipertahankan atau ditingkatkan melalui latihan rutin. Jadi perkembangan perseptual motorik ini berjalan secara bertahap dan dipengaruhi oleh pengalaman, latihan, dan lingkungan. Setiap tahapan memiliki karakteristik unik yang mendukung kesiapan anak dalam belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, bagaimana notulennya? Tadi saya minta untuk on cam. Ada atau tidak? Saya sambil memberikan presensi juga ke kalian ya. Jadi kalau misalnya saya minta tidak ada, ya sudah berarti tidak ada orangnya ya. Oke, adik-adik semua, saya sudah mungkin agak capek ya memberikan nasihat ke kalian kalau misalnya bagaimana sepertinya kita harus kuliah dengan ideal dan masuk ke kelas ya. Jadi silakan nanti sesuai dengan kesadaran kalian masing-masing saja ya. Kita masih ada 2 kali pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Jika memang masih seperti tadi, maka ya kita tidak perlu masuk saja ya. Karena harusnya kalian sudah tadi berada di usia mana, di tahapan perkembangan gitu ya. Jadi tidak perlu lagi saya harus memberikan nasihat yang berulang kali seperti membeo terus gitu ya, tapi tidak diperhatikan gitu ya. Jadi silakan saja kalian mau seperti apa ya. Yang jelas saya sudah melakukan penilaian ke kalian gitu ya. Jadi apapun yang kalian lakukan itu yang akan pasti kalian dapatkan nilainya ya. Untung saja saya terus menyimak di sini. Jika mungkin tidak ada notulensi dan tidak lengkap juga catatannya, saya masih ada rekaman, jadi saya masih bisa melihat kalian lagi gitu ya lewat rekaman. Jadi di sini adik-adik semua,
Saya tadi sudah melakukan presensi, saya kalau mau tampilkan ke kalian, saya tidak bisa buka Siakat ya, karena Siakat itu sekarang lagi bermasalah. Jadi saya hanya pakai presensi dari presensi saya yang di Excel ya. Ini kalau mungkin kalian bisa lihat di Siakat itu masih ada mungkin perbaikan, ada maintenance gitu. Jadi tidak bisa saya langsung isi presensinya di sini. Jadi saya pakai tablet saya, iPad saya di sini untuk langsung menilai dan juga memberikan kehadiran ke kalian ya. Kelas online itu memang biasanya saya pasti luput dari entah apa ya pengawasan saya gitu, karena misalnya adik-adik yang ada username-nya di situ kelihatan namanya tidak off cam, saya tidak tahu apakah kalian menyimak atau tidak karena tidak on cam gitu ya. Mungkin misalnya pada menit tertentu masuk tapi habis itu keluar dan tidak masuk lagi, saya tidak hafal orangnya, jadi mohon maaf kalau misalnya saya tidak bisa mengawasi kalian secara langsung seperti di kelas, karena kalau saya di kelas itu saya pasti benar-benar melihat satu-satu orang-orangnya gitu ya. Saya tahu misalnya siapa saja yang aktif dan benar-benar memahami materi, benar-benar menjelaskan dengan sesuai dengan argumennya, bukan dengan membaca gitu ya. Mungkin kalian bisa tanya ke kakak tingkat kalian yang sudah pernah dapat saya di kelas offline gitu ya. Saya diam-diam menyeramkan karena saya akan langsung tanya ke kalian satu-satu gitu, apa yang sudah kalian dapat gitu ya, yang sudah kalian pelajari gitu ya. Kalau kelihatan membaca, saya minta kalian untuk di depan mempresentasikan secara benar. Namanya presentasi itu bukan membaca gitu. Jadi saya minta itu satu-satu kakak tingkat kalian untuk kalau misalnya presentasi PPT-nya ini, misalnya PPT-nya tentang ini, terus dia baca gitu ya. Saya akan tanya apa yang dia maksud dari yang dia baca itu. Jadi akhirnya ya ujung-ujungnya dia bakal skakmat di situ gitu ya. Itu harusnya belajar gitu ya. Kita di Indonesia ini diminta untuk bersekolah, diminta untuk ke sekolah, diminta untuk ke perguruan tinggi, tapi belum tentu kita belajar. Belajar itu sulit gitu ya. Jadi belum tentu kita itu punya gelar jenjang pendidikannya tinggi, tapi kita sudah belajar. Karena belajar itu memerlukan skill gitu ya, memerlukan kebiasaan yang terus-menerus mau melatih otak gitu ya, untuk bisa memahami bacaan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya tidak interupsi lagi tadi terkait diskusinya ya. Nah, di sini saya tambahkan karena saya masih ada 30 menit waktu, saya tidak ke kampus hari ini karena saya sudah selesai untuk sesi yang seperti biasanya mungkin di pekan-pekan sebelumnya saya selalu bilang saya harus keluar beberapa menit sebelum jam gitu karena memang harus ngajar di kampus. Sekarang sudah selesai, jadi saya mungkin masih bisa lebih santai gitu ya menjelaskan. Nah, oh iya, ini tidak kelihatan ininya ya. Saya stop sharing dulu. Jadi saya tampilin PPT-nya kelompok ini, tapi tadi tidak tampil ya, baru saya lihat lagi. Nah, ini adik-adik materinya, judulnya kan tentang perkembangan fisik, koma, perseptual, koma, dan motorik gitu ya. Kalau begini kan jadinya satu, kesatuan ini gitu, jadi satu gitu. Nah, kalau kayak yang begini-begini nih sebenarnya
saya gemes ngeliatinnya gitu, karena kita nggak bisa bedain maksudnya apa. Walaupun tadi secara penjelasan atau secara isi di dalam itu memang benar gitu, kalian pisahkan. Tapi kalau dari judul saya ini kan nggak ada koma-komanya ya. Nah terus sudah benar ini kalian jabarin misalnya perkembangan fisik seperti apa, perseptual seperti apa, motorik seperti apa ya. Nah, tapi yang tidak sesuai di sini adalah tahapan perkembangan pendidikannya. Yang diminta kan ini tahapan perkembangan pendidikan. Jadi berdasarkan tahapan perkembangan pendidikan, bukan berdasarkan tahapan usia. Di sini kalian menjelaskan berdasarkan tahap perkembangan usia. Nah, tadi kalau kalian simak moderator yang saya minta secara on the spot, apa kesimpulannya. Nah, mungkin moderator ngeliatin ChatGPT atau apa gitu. Itu sudah benar. Dia menjelaskannya berdasarkan tahap perkembangan pendidikan gitu ya. Coba lihat lagi rekaman kemarin yang awal-awal gitu ya. Bedanya tahapan perkembangan usia dengan tahapan perkembangan pendidikan itu apa? Kalau tahapan perkembangan usia berarti berdasarkan usia. Kalau tahapan perkembangan pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan. Itu ya. Jadi kalau ini harusnya berdasarkan tahapan perkembangan pendidikan. Kalian bisa kategorikan misalnya kalau yang usia 0 sampai 2 tahun itu usia pendidikannya pendidikan apa gitu ya. Itu saya sudah bahas sepertinya di pertemuan berapa ini, saya tidak tulis juga ya. Saya ada share screen itu coret-coretan kemarin itu ya. Jadi misalnya usia 0 sampai 2 tahun dan balita misalnya 2 sampai berapa tahun itu masuk ke tahapan pendidikan PAUD misalnya gitu ya. Karena kan kita sudah bahas ini, kita sudah kelompokkan kalau secara usia berdasarkan pendidikannya dia gimana gitu ya. Jadi materi hari ini sebenarnya ya berhubungan juga dengan materi-materi sebelumnya gitu. Jadi tidak lepas gitu ya. Nah, jadi harapannya kalian bisa paham, misalnya kalau yang umur 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 6 tahun dia masuk misalnya PAUD dan TK misalnya gitu ya. Terus sekolah dasar ini sudah benar. Terus remaja ini SMP dan SMA misalnya gitu ya. Nah, begitu juga yang ini. Karena kita pengen tahu anak-anak itu dia berada di tahapan pendidikan mana gitu ya. Seperti itu koreksian dari saya ya. Nah, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini saya mau kasih lihat. Adik-adik sebenarnya nggak apa-apa pakai ChatGPT ya. Untuk kalau misalnya kalian mau belajar, karena saya juga pakai itu. Tapi mungkin nanti harus disesuaikan juga bahwa ChatGPT biasanya juga bisa halu gitu ya, atau tidak sesuai. Jadi kalian harus bisa mengontrol apa yang kalian minta dari dia sebagai penyedia sumber gitu ya. Nah, ini saya bagusnya lebih enaknya kita begini gitu. Kita minta buatkan tabel gitu ya. Buatkan tabel tahapan perkembangan fisik, motorik dan perseptual itu gitu ya, biar kita bisa bedakan. Nah, kemudian misalnya minta sumbernya, saya selalu minta sumber dari dia gitu ya, bahwa kamu dapat dari mana misalnya ininya, sumber literaturnya. Nanti kita bisa cek lagi apa yang dia masukkan ke dalam sini itu sudah benar atau belum gitu ya. Nah, tadi diskusinya sebenarnya sudah mengena jawabannya ya dari pemateri, bahwa adik-adik perlu tahu dulu apa itu perkembangan fisik, motorik, dan perkembangan perseptual ya. Jadi mungkin bedanya kalau fisik kan berarti ya secara ini ya, kita bisa lihat ya dari tubuhnya gitu ya, dari karakter yang bisa teramati morfologinya gitu ya, perkembangan fisik itu. Kemudian kalau perkembangan motorik ini berarti jenisnya itu berupa kayak gerakan gitu ya, gerakan atau sesuatu yang dilakukan aktivitas gitu ya.
motorik. Nah, sementara kalau perkembangan perseptual itu persepsi, artinya yang diterima ya, rangsangan yang diterima oleh manusia gitu ya. Jadi harusnya sih perseptual ini maksudnya persepsi ya, pandangan. Tapi bukan berarti hanya yang dilihat saja, tapi bisa jadi mungkin ya apapun yang kita terima, entah itu suara, entah itu visual, secara visual yang kita lihat, yang kemudian kita indrakan dalam bentuk bau gitu ya, sensori bau, kemudian misalnya dengan sentuhan gitu ya, panca indera lah gitu ya, reseptor yang ada di tubuh kita, itu kita terima apa jenisnya gitu ya, apakah berupa gambar, berupa bacaan, berupa panggilan suara gitu ya, berupa sentuhan atau berupa bau gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situ ketiga itu kita baru nanti bisa kelompokkan dia berdasarkan tahapannya gitu ya. Nah, saya ngikutin pemakalah karena dia berdasarkan usia, jadi saya pakaikan keywordnya berdasarkan usia gitu ya. Nanti ini kita bisa minta lagi gitu ke ChatGPT kalau misalnya tidak sesuai ya apa yang dikasih ke kita. Nah, ini kalau perkembangan fisik, motorik, dan perseptual itu kan mereka beda-beda ya berdasarkan tahapannya ya. Nah, bisa dilihat di sini kalau perkembangan fisik untuk anak bayi gitu ya, itu bisa mungkin adik-adik baca juga di sini gitu ya, bahwa ada yang misalnya pertumbuhannya itu mulai muncul gitu ya, misalnya gigi gitu ya. Terus ada otot yang mulai berkembang, jadi ototnya sudah mulai kuat gitu ya. Terus tulangnya juga ya, pertulangannya, dan pertumbuhan berat dan tinggi gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau perkembangan motorik, ada motorik kasar dan halus tadi ya. Kalau motorik kasar itu berarti gerakan-gerakan yang tidak butuh ketelitian, tidak butuh sesuatu yang harus benar-benar si anak itu kontrol gitu ya, secara presisi gitu ya. Misalnya dengan hanya misalnya gerakan tangan begini aja gitu kan, itu bisa jadi motorik kasar gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan dia itu melakukan sesuatu yang lebih harus butuh ketelitian atau harus butuh ketepatan gitu ya, misalnya dia memegang sesuatu itu harus ditaruh di tempatnya yang tepat gitu ya, tidak jatuh gitu pada saat dia pegang gitu ya, itu mungkin motorik halus gitu ya. Nah, terus kalau perkembangan perseptual di sini kelihatan bahwa anak-anak itu masih kabur penglihatannya, jadi belum benar-benar fokus gitu ya, belum benar-benar jelas ya. Kemudian dia di sini belajar untuk mengenali orang-orang di sekitarnya dengan mengenal wajah gitu ya. Terus ya dia juga mengidentifikasi sesuatu benda itu belum belum seperti kita kayak orang dewasa gitu ya, tahu bahwa ini benda-benda apa gitu ya. Jadi yang dia bisa pakai untuk mengidentifikasi sesuatu benda itu misalnya dengan mereka itu kayak memasukkan benda itu ke dalam mulutnya gitu untuk tahu mungkin cara identifikasinya seperti itu gitu. Misalnya untuk makanan gitu ya, oh ini makanan yang dia suka, ini yang tidak dia suka gitu ya. Atau misalnya benda-benda selain makanan juga biasanya kan mereka suka masukin ke dalam mulutnya gitu ya. Itu bukan berarti dia mungkin mau makan itu, tapi dia mungkin pengen tahu ini benda apa, misalnya dia keras kah atau bagaimana gitu ya, teksturnya dan lain sebagainya. Nah, di sini sepertinya kalau untuk bayi memang
mereka berusaha untuk mengenal dunia awalnya mereka gitu ya, baik perkembangan fisik, motorik, dan perseptual, karena kelihatan bahwa mereka baru mulai gitu ya, entah fisiknya baru mulai kuat atau baru mulai muncul gitu ya, seperti tadi kayak gigi gitu baru mulai muncul ya. Terus kalau motoriknya dia baru mulai belajar untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian kalau yang perseptual dia baru mulai mengidentifikasi lingkungan di sekitar dia gitu ya, entah orang, entah benda di sekitarnya. Nah kalau balita, nah di sini kalau pakai tabel enak, kita bisa lebih membedakan gitu ya, tanpa harus misalnya banyak sekali berbicara tapi akhirnya los gitu aja gitu ya, enggak kita bisa identifikasi dengan jelas gitu ya. Nah kalau misalnya balita ini kalau secara fisik, di sini kelihatan ada pertumbuhan yang melambat dibanding tahun pertama, mungkin di tahun kedua dan ketiganya gitu ya. Terus koordinasi tubuhnya sudah mulai bagus gitu ya, dia berjalan sudah mulai bagus. Pertumbuhan gigi juga sudah lengkap ya. Terus kalau yang motorik kasar dia sudah berjalan sendiri. Kalau yang sebelumnya mungkin dia belum bisa gitu ya, belum bisa jalan. Ini sudah bisa berjalan, sudah bisa melakukan aktivitas kecil-kecil yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya gitu ya. Terus motorik halus ini bisa kelihatan juga apa yang dia lakukan ya. Kita bisa bedakan dengan yang sebelumnya. Ya, kalau yang sebelumnya itu hanya menggenggam saja mungkin gitu ya. Nah, kalau yang halus ini mungkin dia sudah bisa mencoret-coret atau misalnya menyusun balok dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus kalau yang perseptual, nah di sini sudah mulai lebih banyak lagi yang dia kenalin gitu ya, bukan hanya orang dan benda. Dia tahu misalnya, oh ini orang, oh ini makhluk hidup, ini bukan gitu ya. Benda mati misalnya, kalau ini yang di balita dia sudah tahu lebih spesifik lagi, oh benda-bendanya ini ada yang punya warna, ada punya bentuk, ada punya ukuran yang berbeda gitu ya. Terus kepekaan terhadap ini suara, mungkin mereka tahu misalnya kalau suara volume kecil, volume besar, itu mereka udah tahu gitu ya. Mungkin mereka lebih menyukai kalau dipanggil atau mendengarkan sesuatu dengan volume yang tidak terlalu keras atau tidak terlalu membentak gitu ya. Mungkin mereka udah punya kepekaan itu gitu ya. Dan tentunya sudah mengenali orang dan benda dengan lebih baik gitu ya, dan begitu seterusnya ya. Jadi nanti silakan bisa dibikinkan seperti ini di ChatGPT atau mungkin pakai website AI yang kalian pakai, yang kalian sudah familiar, silakan bisa dibikin begini biar kita tahu beda-bedanya apa gitu ya. Nah, adik-adik juga ketika kalian itu dapat informasi seperti ini, misalnya kalian bisa saja bertanya kepada yang kalian pakai gitu ya, AI-nya misalnya ini, koordinasi tubuh meningkat, berjalan lebih stabil. Nah ini tuh sebenarnya apakah perkembangan fisik atau perkembangan motorik gitu, karena ini kayaknya lebih ke perkembangan fisik gitu ya. Jadi bisa kita tanya lagi ke mereka, ke dia ini gitu, bahwa misalnya tolong dikoreksi untuk perkembangan fisik bagian balita yang koordinasi tubuh meningkat, berjalan lebih stabil, apakah harusnya itu di motorik atau di fisik gitu ya. Biar kalian juga sambil mengolah pikiran kalian juga gitu ya, tidak diterima langsung gitu aja. Nah ini silakan bisa dibaca secara detail gitu ya, perbedaannya apa saja, karena kalau saya ulang lagi ya kayak beo lagi saya mengulang gitu ya, jadi silakan bisa dibaca gitu ya. Nah tadi ini sudah, oh tidak ini ya, tidak berganti, saya sudah mengganti ini tapi dia tidak mengganti. Oh iya, harus di mana ini?
share this statement. Oke. Nah, tadi tuh ada yang menarik dari jawabannya. Saya tidak tahu jawabannya siapa, Pak Nurila atau siapa tadi yang ada istilahnya kalau aktivitas fisik itu mempengaruhi apa namanya? Mempengaruhi kondisinya juga atau tidak gitu ya. Ternyata mempengaruhi gitu ya. Di sini saya juga cari ya bahwa memang misalnya ada anak yang dia itu gennya itu bagus gitu, artinya kayak seharusnya dia tumbuh tingginya itu optimal gitu ya. Misalnya kayak kalau laki-laki pertumbuhan fisiknya dia mungkin ada tinggi yang mencapai 170-an gitu ya, karena memang rata-rata kayaknya rata-rata tinggi tinggi laki-laki dan perempuan di Indonesia memang agak lebih rendah dibandingkan di negara Asia lain ya gitu ya. Mungkin kayak kalau sudah tinggi 170 laki-laki itu sudah termasuknya tinggi gitu ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan Asia, negara Asia lain itu masih lebih rendah gitu ya. Karena kita rata-ratanya kayaknya sekitar 165-an gitu laki-laki misalnya gitu ya. Nah, dia punya gen yang tingginya itu harusnya bisa sampai 170 atau 175 gitu ya sentimeter. Nah, tapi gennya itu tidak aktif dengan optimal atau tidak terekspresikan dengan optimal karena aktivitas fisiknya itu tidak men-trigger itu atau tidak memicu dia bisa tumbuh tinggi lebih optimal itu walaupun gennya tadi sudah bagus misalnya. Nah, itu ternyata memang dipengaruhi oleh aktivitas fisik gitu ya. Nah, di sini ternyata ada pembagian jenis aktivitas fisik yang kita itu coba mungkin adik-adik juga ataupun saya sendiri juga selalu kayak mengevaluasi kita setiap hari itu ngelakuin apa gitu ya. Kita itu berada di kategori aktivitas fisik apa gitu. Apakah kita sudah optimal untuk bergerak gitu ya atau kita misalnya lebih pasif. Misalnya di sini kategorinya ada yang sedentar gitu ya, aktivitas fisiknya sangat rendah atau hampir tidak ada, misalnya dengan kita duduk dalam waktu yang lama, hanya pasif nonton gitu, atau misalnya baca buku atau belajar di duduk di meja gitu ya. Duduk di kursi gitu maksudnya, tapi pakai meja belajar gitu ya, tidak berdiri. Nah, itu mungkin lebih ke sedentary. Nah, kalau misalnya gennya kita sudah bagus tapi aktivitas fisiknya kita rendah, maka tentu tidak optimal juga tingginya gitu ya. Apalagi adik-adik yang mungkin masih bisa tumbuh tinggi sebenarnya gitu ya, kayaknya sih masih bisa karena belum 25 tahun gitu ya. Jadi masih bisa kita tumbuh optimal lagi gitu. Nah, yang disarankan memang mungkin lebih ke antara ini ya, lightly aktif gitu misalnya minimal gitu ya, jadi aktivitas fisiknya ringan gitu ya, jadi masih ada gerakan aktif di situ walaupun santai seperti jalan atau misalnya berdiri gitu ya, ataupun misalnya moderately aktif gitu ya, biar kita juga tetap olahraga sehingga nanti bisa lebih fit badannya gitu ya. Jadi kita memang harus menghindari aktivitas sedentar gitu ya, karena kalau yang sedentary ini ya kita tidak aktif, tubuhnya kita nggak aktif gitu ya, fisiknya kita tidak diolahkan gitu ya, tidak bergerak aktif gitu ya, sehingga ya itu tadi bisa jadi misalnya pertumbuhannya kurang optimal gitu, walaupun gennya bagus. Nah, sehingga kalau dilihat dari sini ternyata memang ada kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal. Jadi walaupun gennya bagus, tetapi kalau fisiknya tidak dilatih atau tidak berada di lingkungan yang bagus juga gitu ya, pasif gerakannya, maka tentunya gennya tidak akan terekspresikan dengan baik dan sehingga fisiknya juga tidak optimal gitu ya. Nah, itu. Kemudian coba saya lihat lagi tadi. Oh iya, tadi tuh yang disebut sebagai
perkembangan fisik yang stabil tadi itu ya, itu sebenarnya bukannya, jadi beda antara stabil dengan stagnan ya. Jadi kalau stabil itu ya perubahannya tetap terjadi tapi sesuai gitu ya. Nah, kalau stagnan itu berarti ya tidak terjadi perubahan gitu. Jadi kalau perkembangan fisik remaja disebut stabil, maka memang sudah harusnya seperti itu gitu ya. Dia harus terjadi perubahan yang stabil atau yang kalau dilihat grafik tuh dia tetap naik gitu ya. Grafiknya naik, pertumbuhannya, perkembangannya naik, kematangannya naik gitu ya, secara normal naiknya gitu. Jadi tidak langsung lonjakannya tidak beraturan gitu ya. Jadi itu. Nah, kecuali kalau dikatakan stagnan berarti ya grafiknya gini aja gitu, datar gitu. Nah, kalau datar berarti tidak ada perubahan di situ, entah pertumbuhan ataupun perkembangannya. Nah, itu yang tidak normal gitu, karena kalau masa pubertas ya harusnya memang pertumbuhannya lebih signifikan di situ, tapi tetap stabil gitu ya. Jadi tidak kontradiktif sebenarnya. Apalagi tadi untuk ini pertanyaannya Syafira, dengan status sosial ekonomi yang rendah ya. Ini juga sebenarnya memang secara mungkin kita mindsetnya atau pemikirannya ketika ngeliatin anak-anak yang ada di keluarga yang ekonominya rendah dan sosialnya yang tidak teredukasi, memang kebanyakan anak-anaknya itu pertumbuhannya dan perkembangannya itu memang tidak kebanyakan itu tidak ideal misalnya, karena kita memikirkan misalnya anak itu di keluarga yang ekonominya rendah, berarti mungkin bisa jadi orang tuanya penghasilannya misalnya di bawah UMR, kemudian harus uangnya harus dibagi misalnya untuk menghidupi secara kebutuhan dasarnya dulu gitu ya, walaupun misalnya gizinya tidak seimbang, yang penting tetap makan gitu ya. Terus kalau yang sosialnya rendah, artinya dia mungkin tidak teredukasi dengan baik keluarganya, bisa jadi nanti anaknya juga mungkin putus sekolah atau misalnya tidak diperhatikan oleh orang tuanya gitu ya. Itu kebanyakan memang stigmanya seperti itu gitu. Tetapi mungkin ada juga kondisi di mana kita tidak boleh menutup kemungkinan bahwa ada juga mungkin yang namanya tadi kebanyakan atau mayoritasnya seperti itu tadi kecenderungannya, tapi bisa jadi ada sekelompok yang minoritas gitu ya, atau kelompok kecil dari anak yang berada di keluarga yang sosial ekonomi rendah itu juga bisa jadi pertumbuhannya bagus, perkembangannya bagus. Jadi bisa jadi ada disclaimer lainnya yang kita juga harus pikirin itu, gitu ya. Jadi bisa jadi ada orang tua yang walaupun mereka tidak teredukasi dengan baik, misalnya orang tuanya jenjang pendidikannya mungkin tidak sampai S3 atau tidak sampai profesor gitu ya, tapi dia itu melek dengan informasi atau melek teknologi gitu ya, melek bahwa anak itu kebutuhannya harus begini-begini, harus dicukupi yang seperti ini gitu ya, dari segi gizinya, dari segi psikologisnya, dari segi pendidikannya gitu ya. Itu bisa jadi anaknya juga bakal tumbuh dan berkembang dengan layaknya mungkin anak-anak di keluarga yang sosial ekonominya itu optimal atau tinggi gitu ya. Jadi kita bisa harus kita gini berpikir itu tidak harus selalu cenderungnya seperti itu. Bisa jadi ada kecenderungan lain yang mungkin saja bisa terjadi gitu ya. Nah itu. Tapi memang kebanyakan bisa dibilang sesuai dengan pemakalah tadi ya, pemateri tadi jawabannya. Tapi saya di sini memberikan jawaban alternatif, bisa jadi akan ada keragaman dari
jawaban gitu ya, atau kondisinya. Apalagi nih? Oh iya, ini ya, bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi perkembangan motorik pada usia dewasa awal. Balik lagi ke usia dewasa awal, itu kan berarti kayaknya di ini ya, usia 19 sampai 40 tahun kalau di sini. Nah, berarti memang kalau dilihat dari sini ciri-cirinya, mungkin kalau di umur 19 sampai 25 tadi ya, itu sepertinya masih bisa dia itu yang awalnya mungkin belum tumbuh optimal, misalnya dari tingginya atau misalnya dari berat badan yang mungkin masih kurang sesuai dengan porsi yang sebenarnya, dia masih bisa memperbaiki itu gitu ya, dengan olahraga yang dengan olahraga misalnya, ataupun dengan nutrisi yang seimbang gitu ya, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya gitu ya, vitamin, mineral gitu ya, dia masih bisa memperbaiki itu gitu ya. Misalnya dengan si orang ini mungkin tidak usah dikatakan anak lagi ya, karena dia udah masa dewasa mungkin ya si manusia ini gitu ya. Kayak mungkin kisaran 19 sampai 25 tahun kan sepertinya manusia ini kan sudah bekerja gitu, dia sudah punya penghasilan atau dia sudah punya pekerjaan tetap, maka yang awalnya mungkin dia itu berada di keluarga yang kurang mampu sehingga kecukupan dari gizinya dan lingkungannya itu tidak mendukung dia untuk bisa tumbuh optimal. Kemudian transisi ketika dia sudah bekerja dan mungkin memilih untuk dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan dia sudah tidak punya problem lagi dengan kekurangan itu, maka dia bisa mengejar istilahnya apa ya, yang belum optimal tadi pertumbuhannya, yang terhambat tadi gitu ya. Nah, tapi kalau dia aware juga sih sebenarnya dengan dirinya sendiri gitu ya, dia masih bisa sebenarnya gitu untuk memperbaiki itu atau meningkatkan kualitasnya gitu ya, secara fisik gitu ya, secara mental perkembangannya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia juga tidak aware ya tetap saja pasti akan terhambat sampai tua nanti gitu. Dan kelihatan sekali nanti ketika dia mungkin sudah umur 30-an ke atas sampai 40, itu pasti kelihatan banyak sekali dampak negatif yang kayak tertimbun di tubuhnya karena dia tidak aware dari dia belia gitu ya, dari dia mungkin masih muda gitu ya. Misalnya dari segi tulang gitu ya, di sini bisa dilihat bahwa massa tulang itu kepadatannya misalnya optimal di sekitar usia 30 tahun. Kalau misalnya si manusia ini tidak aware dengan olahraga dan nutrisi yang seimbang, maka kepadatan tulangnya mungkin bisa lebih cepat apa ya, kena sakit atau degenerasi gitu ya di usia-usia itu tadi 30 sampai 40 tahun itu gitu ya. Nah, kalau faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan motorik pada usia dewasa awal ini sebenarnya bisa diatasi ya oleh si manusianya ini gitu. Karena dia sudah dewasa sebenarnya gitu. Jadi kalaupun ada faktor lingkungan yang membuat dia tidak nyaman atau misalnya terhambat, dia sudah bisa punya kedewasaan dalam berpikir untuk apakah dia pindah dari lingkungan itu, entah pindah kerja atau misalnya pindah untuk mandiri gitu ya, untuk tidak tinggal dengan orang tua atau misalnya bisa hidup lebih mandiri lagi, itu bisa sebenarnya. Kecuali untuk anak-anak misalnya atau untuk remaja gitu ya, remaja awal, anak-anak dan yang
bayi gitu ya, itu bayi balita itu pasti nggak bisa gitu, karena itu masih dependen, masih bergantung sekali dengan orang tua dan lingkungan terdekatnya gitu, karena itu tadi belum matang gitu ya, belum bisa mandiri gitu. Tapi kalau untuk dewasa awal pastinya sebenarnya sudah bisa membuat keputusan sendiri sebenarnya manusia ini gitu ya. Apalagi kalau dia sudah punya pekerjaan gitu, sudah settle itu, walaupun lingkungannya tidak mendukung, dia pasti bisa punya cara untuk bagaimana caranya dia bisa hidup lebih baik lagi gitu ya. Seperti itu. Any question? Ada yang bertanya di sini, Ifta? Ada yang mau ditanyakan, Ifta? Ini kamu angkat tangan kenapa? Ini suara saya kedengaran nggak sih dari tadi saya bicara? Kedengaran Ibu. Oh. Kedengaran Bu. Kedengaran Ibu. Ifta, ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan. Tidak ada ya? Atau kepencet atau apa? Saya juga nggak tahu. Ya udah, itu saja kalau dari saya. Adik-adik, tambahannya silakan bisa dipelajari sendiri, bisa dibaca sendiri apa yang sudah saya bikinkan tutorialnya, bagaimana caranya kita bikin prompt di AI gitu ya, biar lebih efektif lagi gitu ya. Adik-adik juga kalau membaca, kelihatan membaca memang tadi, tapi ada kata-kata yang sangat khas ketika ini tuh membaca. Misalnya dengan kata berikut ini, itu harusnya bisa kalian parafrase biar tidak terlalu kedengaran sekali itu membaca. Berikut ini, di bawah ini, itu tuh pasti akhirnya sebenarnya membaca gitu ya, kelihatan. Jadi walaupun kalian membaca, silakan bisa disesuaikan bagaimana caranya agar tidak kelihatan sekali membaca gitu. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk presensinya. Saya pakai presensi yang tadi, yang ada Fajar di sini yang tidak ada ya. Kemudian Vini tidak ada. Saya nggak tahu Afifah sama Tiara ini gimana tadi. Dari tadi saya minta untuk on cam tidak ada. Atau ada. Boleh, silakan mungkin. Ibu, ada Ibu. Ini juga notulennya Tiara ada Ibu di sini. Cuman tadi kayaknya jaringan dari tadi saya dengan Tiara kasih menyala kamera Ibu. Cuman teman bilang kita tidak menyala kameranya orang. Bagaimana saya tahu orangnya, 2 orang itu ada di situ gitu. Ya saya tidak bisa apa-apa kalau misalnya saya tidak punya buktinya gitu kan. Kalau saya tahu 2 orang di situ ada, tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kan usahanya tidak kelihatan sekali kalian menunjukkan saya di sini 2 orang, Ibu ini si ini si itu. Mana gitu. Kalian tuh harus lebih berniat lagi gitu untuk berusaha gitu ya. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga tetap semangat belajar karena sayang ya UKT dan SPP dan KIP kalian kalau kalian tidak memanfaatkan ini untuk kalian sendiri gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan dari saya atau salah kata. Mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung gitu ya. Ini demi kepentingan kalian juga ya, biar kalian bisa lebih baik ke depannya, karena tentunya nanti kalian akan ketemu dengan dosen senior Pak Mursito ya. Mungkin beliau punya
prasyarat yang lebih tinggi daripada saya, semoga tidak membuat kalian lebih kaget lagi gitu ya. Jadi mohon bisa lebih baik lagi karena kita masih ada 2 pertemuan lagi, pertemuan 6 dan 7. Semoga bisa maksimal belajarnya kalian di sini gitu ya. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung.